Ya, yang terima ijazahnya perwira. Kalau dulu amata, sekarang namanya di Sentra Pelayanan Kepolisian SPK, sekarang pakai T terpadu lagi. Juga ijazah masuk dan program itu sebenarnya tidak boleh dibuatkan humas atau pengaduan masyarakat, karena pengaduan masyarakat itu public complaint, bukan laporan polisi. Ya, laporan polisi itu adalah sesuai dengan hukum acara pidana, adalah laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan humas tapi delik aduan. Sejauh gimana hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. 1 menit, insya Allah Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Dan hari ini 78 tahun yang lalu itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah, dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan ini. Kita jangan pernah mundur. Bang Resmon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka, merdeka. Tambahan Pak, pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim IPK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda. Amin. Yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu siapa si Fufu Papa itu. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Ini dokumen ijazah yang diserahkan Saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran.
ijazah saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190 garis miring M titik H Fakultas Hukum, kemudian garis miring 18. Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan ada tahun. Jadi, tapi ini yang secara kasat mata kita melihat. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Dinas Gajah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding, dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia ini telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya, sekarang ke Bung Gafur dulu, biar yang lain dulu. Oke. Ya. Maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aka izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak ya, yang selalu. Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang, pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA, supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak? Di KPU Solo. Di KPU Solo. Kenapa ini penting? Karena isunya di situ adalah insinyur, notarandus, bukan insinyur. Kenapa hilang arsip sepenting itu? Ya. Itu harus hakim nanti memerintahkan supaya dicari. Bila perlu dibuat pengumuman besar, namanya dimasukkan namanya ke istilah DPA, daftar pencarian arsip. Seperti DPO ya. DPO lah, DPO sama Daftar DPA. pencarian orang, ini daftar pencarian arsip. Iya, karena arsip itu punya roh. Waduh. Roh masa lalu yang menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Berarti menurut Pak Bona sepenting itu. Menurut saya itu paling penting. Itu jati diri negara. Jati diri Warga Kota Solo Kota ya. Solo. Siapa wali kotanya? Berarti sekarang identitas Kota Solo ini semakin nggak jelas karena kehilangan arsip itu ya. Berarti mereka tidak menghargai wali kotanya. Ya. Ingin menghilangkan sejarah wali kotanya. Ya, betul. Kan itu simpel saja ya. Pak Wali Kota mungkin Kota Solo ini tidak tertarik untuk menampilkan pendidikan wali kotanya sebelumnya. Ya. Dengan menghilangkan arsip itu. Betul. Nah, yang kedua, yang terpenting adalah kita juga memaksa melalui hakim ya, supaya KPU melalui undang-undang kearsipan ini ya. Oh, ini undang-undang kearsipan di print ya. Iya, Setebal ini. setebal ini. Supaya KPU menyerahkan arsip-arsipnya yang dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 menyerahkan ke ANRI. Nanti ANRI harus memeriksa keaslian arsip-arsip yang itu disandingkan dengan keaslian dari sumber asli fotokopi. Ya. Jadi nanti melalui undang-undang ini kita berharap Bapak Joko Widodo menyerahkan aslinya sesuai dengan undang-undang. Ada di pasal 69 ya, kebacakan ya. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dugaan pembuktian. Pembuktiannya ini di bawah aslinya. Oke. Nah, ini nanti kalau publik mau lebih jelas, baca nanti di peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Di situ jelas disebut bahwa autentikasi harus dilakukan dua hal. Pertama, fotokopinya, dan kedua sumber asli fotokopinya itu harus diautentikasi. Harus dibawa. Nah, nanti kalau ternyata nanti ANRI sudah mengautentikasi, ternyata ada publik yang tidak puas karena ini produk tun, publik nanti bisa menggugat
meminta supaya diautentikasi di laboratorium yang diinginkan oleh penggugat. Oke. Bisa aja nanti kita warga negara pingin ke Jerman atau kemana seperti itu, tidak masalah karena ini produk TUN, Tata usaha negara. iya. Oke. Dan yang ketiga kebetulan ini terkait dengan surat kita untuk yang kemarin di TUN kan kita sudah tolak ya, Ya. ditolak hakim di semisal dan kita cabut. Nah, untuk mengulang kembali yang di TUN, kita berbuat surat, mengirim surat. Nah, setelah surat ini kita kirim, nanti kita akan lanjut minggu depan juga lanjut lagi ulang TUN-nya. Oke, jadi itu yang di PT UN kemarin dicabut bukan berarti Pak Bonatua menyerah ya? Bukan, justru kita menyempurnakan kekurangan kita. Oke. Jadi memang dulu ada hakimnya bilang itu 90 hari telat. Nggak boleh diteruskan, tapi kita memaksa. Iya. Sebenarnya bisa ada triknya begini, bersurat dulu supaya ibaratnya membangkitkan yang mati. Ya, ini namanya membangkitkan yang mati. Dengan begitu nanti unsur 90 hari kita sudah lewati. Ya, 90 harinya dihitung sejak Ini, tanggal 20 ini. Oke. Plus 10 hari ya. 10 hari kan mereka punya waktu jawab 10 hari kerja, tapi nggak dijawab-jawab juga nih. Makanya kita sekarang sudah punya starting point untuk melanjutkan ke petun. Oke. Itu. Sebelum saya ke bapak-bapak yang membersamai, saya mau tanya Pak Bona. Kemarin kan kita sempat ke DKPP yang saya dijadikan saksi, padahal menyaksikan sedikit saja, gak apa-apa. Di mana ketua KPU yang masih aktif sekarang datang, Ya. semua komisioner KPU datang, dan mereka mengaku mereka sendiri sudah membaca langsung Ya. surat-surat dari Pak Bonatua. Berarti kan mereka sudah punya perhatian khusus Ya. terhadap surat kalau datangnya dari Bonatua Silalahi, kira-kira Ya. begitu. Nah, menurut Pak Bona kenapa surat ini dari 15 April mana tadi? Dari 15 April kan, Pak? Iya. Nah, menurut Pak Bona ada apa dengan surat yang satu ini kok? Apa belum dibaca? Apa masih dipikir-pikir? Apa memang susah untuk dijawab surat ini? Sebenarnya apa ya? Mereka tadi sudah jawab, sudah dibaca. Ya. Tinggal prosesnya. Karena memang ya ini kan agak sedikit hati-hati lah ya. Oke. Karena ini berhubung hukum. Kita juga nggak perlu penting-penting amat sebenarnya minta jawaban mereka. Karena ini hanya untuk menekan tombol perang saja. Ya, Dijawab atau tidak, itu menekan tombol perang di pengadilan. di pengadilan. Sudah terpenuhi unsur tanggalnya. Ya. Nah, makanya kita memastikan kalau memang ada jawaban ya bagus, berarti ada yang mau kita sidangkan jelas. Tapi kalau tidak ya terpaksa nanti triknya agak berbeda gitu. Oke, terpaksa nanti mereka jawab di persidangan saja. Iya, dan butuh sesi khusus jadi jawab menjawab. Oke. Itu. Nah, mungkin saya ke Pak Marwan dulu ya, karena jarang-jarang nih Pak Marwan saya lihat datang ke KPU begini. Apa yang spesial dengan suratnya Pak Bonatua sehingga Pak Marwan mau langsung turun? Ya, saya kira kita bicara ijazah Jokowi itu masih belum jelas prospeknya itu akan tuntas atau tidak. Ya. Justru saya khawatir dari klaster 2 yang dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro yang digugat Jokowi itu ada prospek untuk akhirnya damai. Saya tidak menuduh, tapi saya mengkhawatirkan. Sehingga kalau akhirnya damai, maka Ijazah Jokowi diklaim hilang. Bonatua dan para jenderal KPU desak dan menuntut agar KPU tanggung jawab penuh. Pembukaan. Selamat datang di channel Menyala News. Salam NKRI. Harga mati. Hadirin sekalian, sahabat setia Menyala News di seluruh penjuru bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang senantiasa menjaga prinsip bahwa setiap syarat jabatan negara harus jelas, sah, dan terverifikasi dengan teliti, bahwa tidak boleh ada celah bagi kebohongan atau rekayasa untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tertinggi. Hari ini kita membawa kabar yang menjadi titik balik baru dalam perdebatan panjang yang tak kunjung usai. Kabar yang menunjukkan bahwa tuntutan keadilan kini tidak lagi hanya datang dari kalangan masyarakat biasa, melainkan dari mereka yang memegang teguh sumpah setia kepada bangsa dan negara. Judul besar bahasan kita hari ini adalah Ijazah Jokowi diklaim hilang. Bonatua dan para jenderal datangi KPU, minta dan desak agar KPU tanggung jawab penuh. Mengapa alasan hilang ini justru semakin menimbulkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, channel yang selalu mengulas isu-isu politik dan peristiwa nasional dari berbagai sudut pandang. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jejak Fakta. Saya berdiri di sini bukan untuk melindungi personalitas mantan Presiden Joko Widodo, bukan pula untuk menyerang tanpa dasar hukum yang jelas. Fokus kita hari ini jauh lebih besar dari sekadar figur atau orang individu. Fokus kita adalah tentang kredibilitas institusi pendidikan tinggi, kepastian hukum, dan asas transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Ketika isu mengenai keabsahan ijazah seorang pejabat publik, termasuk Joko Widodo, terus bergulir di ruang publik dan pengadilan selama bertahun-tahun. Isu ini tidak boleh lagi disikapi dengan sentimen politik partitisan. Kita harus menempatkannya di atas meja hukum, diuji menggunakan regulasi yang sah dan berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini letak garis pembatasan yang tegas. Kita tidak sedang melindungi personal diam, melainkan sedang menuntut pembuktian yang seadil-adilnya. Hukum di Indonesia memegang prinsip equality before the law. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Jika ada keraguan, jika ada gugatan hukum, maka jalur pembuktian secara transparan adalah satu-satunya jalan keluar yang sah. Rekan-rekan sekalian, mengapa isu ini kemudian melibatkan institusi Universitas Gadjah Mada dan secara spesifik menyeret nama rektornya, Profesor Ova Emilia? Mari kita bedah secara jernih. Rektor UGM Profesor Ova Emilia dalam kapasitas kelembagaannya telah berulang kali memberikan klarifikasi resmi. UGM menyatakan secara tegas bahwa Joko Widodo merupakan alumni resmi Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 yang lulus pada tahun 1985. Pihak kampus menegaskan bahwa mereka memiliki dokumen rekam akademik yang otentik. Namun belakangan ini muncul dinamika baru yang memicu perbincangan publik, terutama setelah putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP yang meminta keterbukaan informasi publik terkait dokumen pendukung pemilu, disusul dengan dinamika di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Disinilah batas kewenangan hukum itu diuji. Pihak universitas melalui pernyataan rektornya menyampaikan poin krusial. UGM bertanggung jawab penuh terhadap pencatatan administrasi internal akademi, namun pembuktian material, keabsahan visi dokumen yang dipegang oleh alumni di luar sana, serta penggunaannya dalam berahan politik dan pemilu merupakan domain personal alumni dari lembaga verifikator negara seperti KPU. Bukan lagi tanggung jawab mutlak universitas. Kita tidak boleh menutup mata terhadap desakan publik yang menginginkan transparansi total. Klaim sepihak baik dari sisi yang menuduh maupun sisi yang membela tidak akan pernah menyelesaikan polemik jika tidak dibarengi dengan keterbukaan akses informasi publik yang akuntabel. Sesuai asas keterbukaan dokumen publik menjadi syarat formal pencalonan pejabat negara, sudah sepatutnya tunduk pada audit hukum yang bersih. Sekarang mari kita masuk ke inti argumen yang paling mendasar. Apa kata hukum positif Indonesia mengenai dokumen akademik dan potensi pemalsuannya? Indonesia memiliki benteng hukum yang sangat ketat untuk menjaga marwah pendidikan melalui regulasi saksi pemalsuan dokumen akademik. Siapapun pelakunya, jika terbukti melakukan pelanggaran, hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam konstruksi hukum pidana, ijazah kategorikan sebagai surat atau dokumen otentik yang memuat hak akademik seseorang berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP lama mengatur pemalsuan surat. Dinyatakan barang siapa yang membuat surat palsu, memalsukan surat dapat menimbulkan suatu hak, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya pada pasal 263 ayat 2 KUHP, hukum juga menjerat penggunaan dokumen palsu, diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan oleh seolah-olah sejati
Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian mulai 2 Januari 2026, Indonesia juga memperlakukan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di dalam KUHP baru, aturan ini ditegaskan secara spesifik melalui pasal 272 mengenai pemalsuan ijazah dan gelar akademik. Ketentuan ini menetapkan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda bagi pengguna ijazah palsu serta ancaman hingga 10 tahun penjara bagi korporasi atau institusi penerbit yang sengaja memalsukan dokumen kompetisi akademik. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Hukum Administrasi dan Pidana Khusus Pendidikan Tinggi diatur sangat ketat pasal 42 ayat. Nomor 3, Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan secara eksplisit bahwa ijazah yang dikeluarkan tanpa memenuhi ketentuan baku akademik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika sebuah dokumen kelulusan terbukti cacat hukum secara substansial, maka dokumen tersebut batal demi hukum. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Siddinas. Dalam Undang-Undang Siddinas, saksi bagi membuat maupun pengguna ijazah palsu diatur pasal 68 dan pasal 69. Setiap orang menggunakan ijazah sertifikat kompetensi atau gelar akademik yang terbukti palsu dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda ratusan juta rupiah. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau Undang-Undang KIP. Ini adalah instrumen krusial yang digunakan oleh publik dalam kasus ini, mengingat ijazah pejabat publik digunakan sebagai pemenuhan syarat administratif negara. Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk meminta konfirmasi akurasi informasi publik guna memastikan bahwa proses demokrasi berjalan di atas rel hukum yang bersih. Teman-teman, kesimpulannya adalah beban pembuktian harus diletakkan pada transparansi institusi dan keterbukaan dokumen secara material, bukan sekedar narasi pembelaan atau serangan opini di media sosial. Ketika publik menuntut kejelasan, sikap terbaik dari seorang pemimpin atau mantan pemimpin serta institusi besar seperti UGM adalah membuka pintu pembuktian hukum sejelas-jelasnya. Jika dokumen tersebut asli, tujukan keasliannya melalui koridor hukum yang sah. Uji forensik jika diperlukan oleh pengadilan dan patuhi putusan lembaga keterbukaan informasi. Sebaliknya, jika ada pihak-pihak yang menyebarkan fabrikasi berita bohong, rekayasa kecerdasan buatan yang menyebut rekor ditangkap atau suara ratusan, maka ditangkap dan diadili. Oleh karena itu, sikap yang di sini sangat jelas. Saya tidak berdiri untuk melindungi personalitas Joko Widodo secara buta. Jika ada pelanggaran hukum pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP atau pasal 272 KUHP baru, biarkanlah sistem peradilan pidana kita membuktikannya secara independen dan transparan. Tidak boleh ada intervensi kekuasaan dalam proses ini. Teman-teman, menurut kalian apakah informasi yang beredar cukup jelas? Atau masih banyak pernyataan yang belum terjawab? Sampaikan pendapat dengan santun dan berdasarkan fakta. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan berikut dari channel Jejak Fakta. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.